Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom Indonesiaku yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya Reverend Muhammad Paulus Entamunan, sungguh bersyukur boleh berjumpa kembali dengan saudaraku terkasih dimanapun berada melalui sharing firman Tuhan di dalam video ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, beberapa hari saya absen, tidak bisa mengupload video karena kesibukan pelayanan dan tugas pelayanan yang begitu padat yang harus saya selesaikan bersama seluruh majelis jemaat dan tim yang terkasih. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saat ini di akhir pekan ini saya ingin berbicara tentang hati. Karena sekali lagi hati adalah sumber hidup. Hati adalah pusat kehidupan. Hati yang disebut dalam bahasa medisnya adalah kardiak. Yang kita sering katakan sebagai jantung hati adalah the center of life dalam kehidupan manusia. Orang boleh mengalami yang namanya kecelakaan sehebat apapun, tapi kalau hatinya masih berdetak, maka orang itu masih hidup. Tapi di saat tubuh yang sebaik apapun dan jantung hatinya sudah berhenti berdetak, maka orang itu disebut mati. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Ayat yang ke-10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman ini adalah merupakan teguran keras untuk umat Israel. Dan hari ini adalah teguran keras untuk kita orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika kita menjadi pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita akan membuat hati kita tulus dalam kehidupan, dalam melayani seperti hatinya Tuhan. Apa yang kita kerjakan dan lakukan, segala sesuatu berasal dari hati. Bahkan segala sesuatu yang ada dalam hati kita adalah berasal daripada Kristus. Karena ingat, di saat Yesus kita terima menjadi Tuhan dan Juru Selamat, Dia tinggal di dalam hati kita, Dia mengambil alih seluruh kehidupan kita. Maka segala sesuatu yang kita hasilkan, segala sesuatu yang diproduksi oleh hati adalah serupa dengan apa yang Kristus kehendaki. Dan nyatalah bahwa kita benar-benar semakin serupa segambar dengan Tuhan, dan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hati yang belum mengenal Tuhan cenderung kepada hasil yang licik dalam setiap perilakunya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, karena hati memang sungguh licik, tidak ada yang tahu. Bahkan kelicikan hati itu lebih licik daripada segala sesuatu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mau mengajak setiap kita untuk memperbaiki hati kita. Jika selama ini hati kita jauh daripada Tuhan, mari kita bawa dekat kepada Tuhan. Mari kita buka dan kita izinkan roh Tuhan tinggal dalam hati kita dan mengambil alih seluruh hati kita, sehingga tidak ada lagi kelicikan hati. Karena hati itu sangat licik, lebih licik dari segala sesuatu. Tidak ada yang mengetahuinya. Manusia apapun, bahkan kita sendiri sebagai pemilik hati itu, seringkali kita tidak tahu kelicikan hati kita, kecuali Tuhan yang Maha tahu. Dan Tuhan dikatakan menyelidiki hati. Ia yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan mau hati kita menghasilkan tindakan yang benar, sehingga berkat yang daripada Tuhan mengalir dalam hidup kita. Tapi di saat hati kita tidak dan belum menerima Tuhan, dan hati kita belum dikuasai oleh Tuhan, maka hati kita akan menghasilkan suatu tindakan-tindakan yang jahat. Dan maka bukan berkat yang kita terima daripada Tuhan, tapi adalah murka daripada Tuhan. Untuk itu saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita jaga hati kita, urus hati kita dengan benar. Dan mari kita buka hati kita seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Kita izinkan roh Tuhan masuk ke dalam hati kita, tinggal menetap di dalam hati kita dan memimpin hati kita, untuk kita boleh mengerjakan segala hal yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga kita akan mendapat upah yang setimpal, yang berisi berkat sampai dengan kemuliaan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan lagi hati yang jahat, yang melakukan segala kejahatan, yang akhirnya mendapat upah yang setimpal, yaitu amarah daripada Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai gembala, sebagai misionari, saya merasakan bahwa seringkali kita menghadapi tingkah laku jemaat yang tidak terduga. Segala hal yang baik sudah kita lakukan,
segala hal yang baik sudah kita kerjakan bagi jemaat yang kita gembalakan. Tapi seringkali tiba-tiba jemaat itu melakukan suatu tindakan yang di luar dugaan kita, yang seringkali melukai hati kita. Tapi saya mau katakan, di saat kita masih terluka oleh karena perilaku jemaat yang kita gembalakan, atau kita masih terluka oleh karena perilaku orang lain dalam pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan, hati kita belum beres, hati kita belum menang, hati kita masih jauh daripada keserupaan dengan hatinya Tuhan. Karena di saat hati kita sudah semakin serupa dengan Tuhan, hati kita sudah didiami, ditinggali oleh roh Tuhan, maka apapun yang kita lakukan untuk orang lain, walaupun kita mendapati jemaat yang perilakunya mengecewakan, hati kita tidak akan terluka, hati kita tidak akan tergores, hati kita akan baik-baik saja. Karena hati kita sudah diambil alih sepenuhnya oleh kuasa roh Tuhan, dan hati kita sudah melekat dengan hatinya Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari jaga hati kita dengan baik dan benar, biar hati kita semakin melekat dengan Tuhan. Dan kalau hati kita sudah melekat dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah terluka oleh segala sesuatu yang dikerjakan oleh orang lain untuk kita, atau oleh segala sesuatu tipu daya dunia yang ingin menghancurkan kita. Hati kita akan tetap terjaga, hati kita akan tetap aman. Terlebih di saat kita sudah mengenakan selengkap senjata Allah, kita sudah mengenakan baju jirah itu, maka hati kita aman dari segala serangan yang datang daripada luar hidup kita, daripada segala sesuatu yang ada di dunia. Saudaraku terkasih, mari kita bawa sepenuh hati kita kepada Tuhan. Maka bagian firman Tuhan lain berkata, ya kan, mari kita melayani, mari kita memberi diri kita, mari kita lakukan segala sesuatu dalam dunia pelayanan kita, yang kita sama-sama sepakat segala sesuatunya hanya untuk Tuhan, dengan segenap hati itu, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi kita, segala sesuatunya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Segenap hati, bukan setengah hati. Karena kalau setengah hati, kita akan sakit hati. Terlebih kalau kita main hati dengan Tuhan, atau main hati dengan yang lain, main hati dengan ilah-ilah yang lain, maka kita akan memiliki hati yang benar-benar licik dan jauh daripada Tuhan. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan dari Pulau Batam mengajak setiap kita untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dan mari kita semakin melekat dengan hatinya Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom.